ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala fi kitabih Fiqhul Asma'il Husna. Ats-tsani al-wasfu al-muta'alliqu bil 'abdi min hadzal ismi wa huwa al-ubudiyyatu fal ibadu ya'budunahu wa ya'lahunahu. Qala Allah ta'ala wa huwa alladhi fis samaa'i ilahun wa fil ardi ilah, ay ya'lahuhu ahlus samaa'i wa ahlul ardi taw'an wa karha. Al-kullu khadi'una li'azamatihi munqaduna li'iradatihi wa masyiatihi anuna li'izzatihi wa qayyumiyatihi wa ibadur rahmani ya'lahunahu wa ya'budunahu wa yabdaluna lahu maqduruhum minat ta'alluh al-qalbi wal-ruhi wal-qawli wal-fi'li bihasabi maqamatihim wa maratibihim. Wa qad jama'a Allahu hadaini al-ma'nayaini fi iddati mawadi' minal Qur'an mislu qawli ta'ala innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri wa qawluhu وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ وَقَوْلُهُ فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pada pekan yang silam kita telah memulai pembahasan tentang nama Allah. Bahwasanya nama Allah Jalla wa Ala itu memiliki dua makna. Ya, pertama sebagaimana diungkapkan oleh sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbas, makna Allah adalah dzul uluhiyah wal ubudiyah. Dzu al-uluhiyah, pemilik al-uluhiyah. Al-uluhiyah adalah segala macam bentuk penghambaan yang hanya layak ditujukan kepadanya karena memang dia layak untuk disembah. Ya. Kenapa dia layak disembah? Karena dia pencipta alam semesta, pengaturnya, pemeliharanya, penjaganya, dan memiliki segala macam sifat yang sempurna. Semua nama-nama Allah Tabaraka Ta'ala itu menjelaskan Allah, dan semua nama tersebut mengandung sifat dan semuanya sempurna. Karena itulah layak dia dipertuhankan. Dengan itulah namanya Allah bermakna dzul uluhiyah. Adapun yang kedua, dzul ubudiyah, dialah pemilik hamba-hamba yang mereka wajib memperhambakan diri mereka kepada Allah. Jika yang pertama berkaitan dengan Allah, dzul uluhiyah, Allah layak disembah dengan segala macam sifat-sifatnya yang sempurna. Maka dzul ubudiyah berkaitan dengan hamba, bahwasanya hamba wajib untuk menyembah Tuhan yang sempurna tersebut. Ya. Yang kedua, makna Allah adalah dzul ubudiyah. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Ats-tsani al-wasful muta'alliqu bil 'abdi min hadzal ismi", yaitu sifat yang terkait dengan penghambaan hamba dari nama Allah. Ya, bahwasanya kita semua adalah hamba Allah Jalla wa Ala. Wa huwa al-ubudiyah, yaitu daripada sifat penghambaan tersebut. Fal ibadu ya'budunahu wa ya'lahunahu, maka setiap hamba-hambanya, ya, mereka mengibadati Allah tersebut, Tuhan tersebut. Jadi makna dzul uluhiyah kembali kepada layaknya Allah disembah sebagai Tuhan, karena dia memiliki segala macam sifat kesempurnaan. Adapun dzul ubudiyah kembali kepada hamba, wajib mereka menyembah Tuhan tersebut, memiliki segala macam kesempurnaan. Maka seluruh hamba wajib mengibadati Allah Subhanahu wa taala, mempertuhankannya. Qala Allah taala, Allah berfirman, wa huwa alladzi fis samai ilahun,
Dialah Tuhan yang di langit sebagai Tuhan yang disembah. Ya, wa fil ardi ilahun, dia pula Tuhan di bumi yang layak untuk disembah. Bukanlah mana wa fil ardi Allah di bumi, tidak. Maksudnya dialah Tuhan di bumi yang berhak disembah sebagaimana dia Tuhan di langit yang berhak disembah. Di langit dan bumi semuanya, ya, penghuni langit dan penghuni bumi, mereka wajib menyembah Allah Jalla wa Ala. Dalam ayat ini, wa huwallazi fis sama'i ilahun, dialah Tuhan di langit sebagai Tuhan. Ilahun, kembali kepada Allah, Tuhan yang maha sempurna tersebut. Wa fil ardi ilah, dan dia juga Tuhan di bumi yang layak disembah oleh penduduk bumi ini, manusia. Ayya lahu ahlus sama'i wa ahlul ardi tau'an wa karhan, yang mana beribadah menyembah Allah seluruh penduduk langit dan bumi, baik dengan tau'an, sukarela, wa karhan, maupun dengan terpaksa, semua wajib tunduk kepada Allah Jalla wa Ala. Ya, penghambaan kita kepada Allah dibagi dua. Ada yang tau'an. Tau'an artinya kita memilih untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti salat. Ini adalah ibadah. Dengannya kita memperhambakan diri kepada Allah. Dengannya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam perkara salat ini kita bisa memilih antara meninggalkan atau meninggalkan. Karena itulah pada subuh ini banyak juga yang meninggalkan salat subuh. Ya. Ini namanya tau'an. Dan penghambaan diri kepada Allah secara tau'an hanya mampu dikerjakan oleh orang-orang mukmin. Bagaimana orang kafir? Apakah mereka hamba Allah? Ya, mereka hamba Allah. Tapi mereka tak mampu menentang Allah SWT secara kurhan. Wajib mereka taat kepada Allah dalam beberapa sisi. Orang kafir, mereka tak bisa menentang kekuasaan Allah SWT. Misalnya Allah ciptakan mereka dalam keadaan berkulit hitam, orang kafir, atau berkulit putih, atau Allah ciptakan mereka pendek, Allah ciptakan mereka tinggi, mereka tak bisa menolak. Atau Allah datangkan kepada mereka bencana, penyakit, mereka tak bisa menolak. Maka semua hamba menyembah Allah. Tapi ada yang maksudnya semua hamba adalah hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menjadi hamba dengan pilihannya. Kita menjadi hamba dengan pilihan kita. Kita melakukan semua ketaatan karena kita berharap ridha Allah, cintanya Allah, kasih sayang Allah. Ada sebagian hamba menjadi hamba bagi Allah kurhan. Subhanallah. Makna kurhan, mereka tak mampu menolak ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir, jika Allah datangkan kepada mereka bencana dan petaka di dunia ini, mereka tak mampu menolak ketentuan Allah Tabaraka Ta'ala. Tak mampu orang-orang Jepang menolak tsunami yang datang kepada mereka. Maka mereka hamba dalam bab itu. Tak mampu mereka menolak penyakit yang datang kepada mereka, maka mereka hamba dalam saat itu. Ya, maka seluruh makhluk hamba Allah. Ada yang menjadi hamba tau'an, maknanya apa tadi? Sukarela. Mereka lah orang-orang mukmin. Ada yang menjadi hamba Allah kurhan, karhan. Terpaksa mereka menjadi hamba Allah karena mereka tak mampu menolak ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan seluruh makhluk di bumi maupun di langit, malaikat-malaikat semuanya menyembah Allah tau'an. Ya, bahkan gunung-gunung semuanya menyembah Allah tau'an. Hanya orang-orang kafirlah yang mereka dianggap hamba menjadi hamba Allah SWT, dan mereka tak menyembah Allah SWT dengan tau'an, tapi mereka terpaksa harus tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Al-kullu khadi'una li'azamatihi, semua makhluk tunduk kepada keagungan Allah. Sampai orang kafir pun tunduk, tak bisa. Mereka tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa mereka tentang. Munqaduna li iradatihi, semuanya tunduk kepada keinginan Allah, kehendak Allah. Wa masyiatihi, keinginan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada orang kafir yang mampu menolak Allah ciptakan dalam kondisi misalnya kulitnya hitam, rambutnya keriting. Kemudian dia ingin menolak ketentuan Allah, tak bisa. Dalam hal ini mereka menjadi hamba kurhan atau karhan, yang mereka tak bisa menolak. Allah ciptakan mereka berjenis kelamin wanita. Bisakah mereka tolak? Tak bisa. Meskipun mereka operasi, kelamin mereka tetap, tapi tidak original, tidak asli. Tak mampu melaksanakan segala macam fungsi kelamin yang Allah ciptakan. Rambut kita, semua manusia, baik orang mukmin maupun orang kafir, rambut yang Allah ciptakan tak bisa mereka rubah. Ada yang rambutnya lurus,
Ada yang rambutnya keriting. Keritingnya pun bermacam-macam. Ada yang keritingnya ya ikal, enak dipandang, bagaikan ombak, indah sedikit. Ada yang keritingnya dahsyat, ya, bagaikan benang kusut. Baik mukmin, baik kafir, apakah mereka bisa menolak ketentuan takdir Allah SWT? Tak bisa. Tak mau aku seperti ini, aku mau rambutku lurus, tak bisa. Diluruskannya pun tak original, akan kembali ya sebagaimana kondisi asalnya. Allahu Akbar. Semua kita munqaduna li amrillah, tunduk kepada Allah. Mukmin kafir, apakah ada orang kafir yang mampu merubah uban yang diciptakan kepadanya ya menjadi tidak beruban? Dicat pun tetap ada ubannya. Hanya sesaat, berapa lama akhirnya hilanglah warna cat tersebut, kembali kepada warna aslinya. Warna apa? Warna uban. Maka dalam bab ini semua kita hamba Allah, mukmin maupun kafir. Tapi orang-orang mukmin mereka hamba Allah, menyembah Allah secara tau'an, sukarela, ibadah-ibadah yang mereka lakukan semuanya dengan pilihan mereka. Adapun orang-orang kafir mereka dipaksa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala kurhan dalam ketentuan-ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya hamba Allah. Anuna li'izzatihi wa qayyumiyatihi. Mereka semua merasakan keperkasaan Allah. Ya. Kemudian mereka semua merasakan kemandirian Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha berdiri sendiri. Karena semua makhluk berdiri dengan Allah. Ya, bergerak dengan Allah. Hidup dengan Allah, semuanya. Wa ibadur rahmani ya'lahunahu wa ya'budunahu. Demikian juga hamba-hambanya, orang-orang mukmin, ibadur rahman, hamba-hamba Tuhan yang Maha Pemurah. Di sini ibadur rahman disebut dengan nama idhafatut tasyrif. Idhafatut tasyrif, hamba-hamba Allah. Maksudnya adalah penghambaan khusus, ubudiyah khassah. Penghambaan dibagi dua, ubudiyah ammah, ubudiyah khassah. Ubudiyah khassah penghambaan milik orang mukmin semata yang menyembah Allah dengan sukarela. Yang kedua ubudiyah ammah, hamba secara umum bahwa seluruh makhluk adalah hamba Allah, tak mampu menolak ketentuan takdir Allah, kekuasaan Allah, kehendak Allah, keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua makhluk, baik manusia, baik binatang, baik seluruhnya, malaikat, jin, semua mereka hamba ya dengan makna ubudiyah ammah yang mereka tak mampu menolak ketentuan takdir Allah. Tak ada yang mampu menolak, ya Allah kenapa kau ciptakanku sebagai jin, aku mau menjadi manusia. Tak ada yang bisa. Ya. Adapun hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah, ibadur rahman, Allah, mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya'lahunahu wa ya'budunahu, mereka mengibadati Allah Subhanahu wa taala, wa yubdhiluna lahu maqdurahum min at-ta'alluh, semampu mereka berusaha menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, min at-ta'alluhil qalbi, baik dari sisi hati mereka berusaha mematrikan hati mereka untuk senantiasa menyembah Allah, berharap kepadanya, takut kepadanya, bergantung kepadanya. War ruhi, ruhnya pun demikian. Wal qawli wal fi'li, dan demikian juga perkataan maupun perbuatan mereka. Segala perkataan, segala perbuatan mereka berupaya menjadikannya sebagai sarana penghambaan, menghambakan diri kepada Allah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bihasabi maqamatihim wa maratibihim, tentunya sesuai dengan tingkatan masing-masing kedudukan. Tak sama kedudukan para nabi, ya. Dan nabi sendiri pun bertingkat-tingkat, ada ulul amri, ada ulul azmi, ada yang tidak. Para nabi bertingkat-tingkat, ada yang rasul, ada yang tidak. Tak sama kedudukan mereka dengan tingkatan berikutnya para siddiqin, di bawahnya para syuhada, di bawahnya para salihin. Yang salih ini pun bertingkat-tingkat, yang syuhada bertingkat-tingkat, siddiqun bertingkat-tingkat. Semuanya menyembah Allah sesuai dengan maqam mereka masing-masing, sesuai dengan tempat yang Allah berikan kepada mereka, kedudukan yang Allah berikan kepada mereka. Tak sama siddiqun menyembah Allah dengan kita ini. Tak sama Abu Bakar Siddiq mengimani Allah sebagaimana kita mengimani Allah. Tak sama. Bahkan tak sama keimanan semua para sahabat dengan keimanan Abu Bakar Siddiq kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya menyembah Allah sesuai dengan ya maqam, kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dan setiap orang bisa berupaya untuk naik kedudukannya, naik tingkat. Semua orang bisa. Allah berikan
yakni ikhtiar, kecuali maqamun nubuwah. Maqamun nubuwah, kedudukan para nabi tak bisa kita upayakan. Aku beribadahlah di sabilun najah supaya jadi nabi, tak bisa. Pintu nubuwah tertutup, hanya milik Allah semata. Tapi tingkatan kita dari maqam salihin naik ke tingkat berikutnya, maqam syuhada, maqam siddiqin, semua kita berusaha ke sana bisa. Walaupun as-siddiq la kas-siddiq, walaupun kita telah mencapai derajat siddiqin, tak akan mungkin kita dapat menyamai derajat Abu Bakar Siddiq. Subhanallah. Waqad jama'a Allah hadaini al-ma'nayain, Allah telah mengumpulkan dua makna ini, makna uluhiyah dan makna ubudiyah, fi iddati mawadhi'a min al-Qur'an, dalam banyak tempat. Misal qawlihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Allah dzul uluhiyah, pemilik segala macam bentuk peribadatan, karena memang aku layak diibadati, dzul uluhiyah, karena memiliki sifat-sifat yang sempurna. Fa'budni, karena itulah sembah saya. Inilah makna dzul ubudiyah. Karena aku pemilik segala macam sifat kesempurnaan, sembahlah aku. Yang pertama namanya uluhiyah, yang kedua namanya ubudiyah. Lihatlah Tuhan-Tuhan yang disembah berupa kayu-kayu, berupa batu-batu. Pertama, dzul uluhiyah, mereka tidak memiliki uluhiyah. Uluhiyah kesempurnaan dari segala macam sifat. Mereka tak pernah mencipta, bahkan mereka dicipta. Subhanallah. Ya. Mereka tak memiliki kehendak, bahkan mereka subhanallah dikehendaki oleh pencipta-penciptanya. Berbeda. Mereka binasa, sementara Tuhan Allah tak binasa. Karena mereka ini tidak memiliki dzul uluhiyah, maka mereka tak memiliki dzul ubudiyah, tak layak disembah. Subhanallah. Tuhan ini sogok diberikan makan makanan, diberikan apem, diberikan bolu, diberikan macam-macam, misalnya diberikan jeruk. Layakkah disembah? Tak layak. Subhanallah. Kenapa? Tak memiliki ubudiyah, tak memiliki uluhiyah. Wa qauluhu, juga firman Allah, wa ma arsalna min qablika min rasulin, tidaklah pernah kami utus sebelummu seorang rasul pun, nuhi ilaihi, yang kecuali illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepada setiap nabi, annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadati kecuali aku. Inilah dzul uluhiyah dengan segala sifat kesempurnaannya. Fa'budni, karena itu sembahlah saya. Ini dzul ubudiyah. Wa qawluhu fa'budhu, ya, fa'budhu, ibadatilah dia, dzul ubudiyah. Wastabir li'ibadatihi, sabarlah engkau dalam beribadah menyembahnya. Hal ta'lamu lahu samiyya, pernahkah kau ketahui ada yang seperti Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang sempurna dari segala macam sisi? Tak ada. Jadi inilah inti daripada makna Allah. Pertama, dia pemilik apa tadi? Uluhiyah. Yang kedua, pemilik ubudiyah. Makna pemilik uluhiyah, pemilik segala macam sifat kesempurnaan. Pemilik ubudiyah, yang sempurna itu hendaklah dia disembah. Dan jangan dipalingkan ibadah kepada yang tak sempurna, dipalingkan kepada wali yang mereka di tangan Allah hidup mereka, yang mereka juga binasa, mereka mati. Subhanallah. Dipalingkan ibadah kepada wali, minta kepada wali, diagungkan wali. Subhanallah. Dibuatlah kuburannya macam-macam, diperindah kuburannya. Ya. Kadang-kadang ada haul tuan guru mereka, subhanallah, kuburan indah seperti orang mau menikah, segala macam bunga di sana ada, harum. Allahu Akbar. Ya. Allahul musta'an. Ini semuanya bukan Tuhan. Tak layak diberikan penghambaan seperti itu. Nah, sekarang kita pindah kepada nama yang kedua. At-tasi' ashar, Ar-Rabbu هو اسم عظيم لله جل وعلا تكرر وروده في القرآن الكريم في مقامات عديدة وسياقات متنوعة تزيد على 500 مرة. قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال تعالى قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء.
Wa qala ta'ala وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَقَالَ تَعَالَى سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ وَمَعْنَى رَبِّي أي ذو الرُّبُوبِيَّةِ عَلَى خَلْقِهِ أَجْمَعِينَ خَلْقًا وَمُلْكًا وَتَصَرُّفًا وَتَدْبِيرًا وَهُوَ مِنَ الْأَسْمَاءِ الدَّالَّةِ عَلَى جُمْلَةِ مَعَانٍ la ala makna wahidin. Hasbuka. Yang pertama Allah, yang kedua Ar-Rabb. Allah ini paling banyak disebutkan dalam Quran. 2200 lebih ayat menyebutkan kata-kata Allah. Yang berikutnya adalah Ar-Rabb, wa huwa ismun azimun lillahi jalla wa ala. Dia adalah nama yang agung milik Allah. Takarrara wuruduhu fil Qur'anil Karim, berulang-ulang disebutkan dalam Quran. Fi maqamatin adidah, dalam banyak keadaan, dalam banyak kondisi, ya, wasiyaqatin mutanawwi'atin, dengan berbagai macam redaksi, tazidu ala 500 marrah, lebih 500 kali. Allah 2200 lebih nama Allah disebutkan berulang. Adapun Ar-Rabb berapa? Ya, 500-an lebih. Maka paling banyak Allah, di bawahnya kata-kata Ar-Rabb. Qala Allah Ta'ala, di antaranya Allah berfirman, Alhamdulillah Rabbil Alamin, surah Al-Fatihah. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan alam semesta. Arti Al-Alamin adalah segala sesuatu selain daripada Allah Jalla wa'ala. Itu alam, dia adalah Tuhan alam. Tuhan alam maknanya Tuhan segala sesuatu selain daripada Allah. Tuhannya malaikat, Tuhannya jin, Tuhannya manusia, Tuhannya tumbuh-tumbuhan, dan seluruh selain Allah disebut alam karena semuanya menunjuk dari kata-kata alamun, tanda, ilmun, pengetahuan, karena semua ciptaan tersebut menunjukkan, memberikan pengetahuan tentang adanya Tuhan pencipta, ya, semuanya, ya. Wa fi kulli syai'in lahu ayatu tadullu ala anna Allah wahidu. Dalam segala sesuatu adalah merupakan tanda menunjukkan dialah Tuhan yang satu. Dalam diri kita ini, ya, proses bagaimana penciptaan manusia, fi dhulumatin thalath, dalam 3 kegelapan, ya, dalam perut ibunya, kegelapan perut, ke dalam kegelapan rahim, subhanallah, kegelapan demi kegelapan, semuanya itu penciptanya adalah Allah Jalla wa'ala, ya. Maka kata-kata al-alam menunjukkan bahwasanya segala sesuatu itu menunjukkan adanya Allah sang pencipta. Karena itulah disebut alam. Al-alamuna atau al-alamina jamaknya. Maka apapun yang di luar Allah Subhanahu wa taala berupa makhluk, semuanya adalah ciptaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa qala ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku untuk Allah Rabbil alamin, Tuhan alam semesta. Wa qala ta'ala qul aghairallahi abghi rabban. Katakan ya Muhammad, apakah selain Allah layak aku jadikan sebagai Tuhan? Wa huwa rabbu kulli syai'in, padahal dialah Tuhan pemilik segala sesuatu. Semua miliknya, semua ciptaannya. Tak ada yang ciptaan kita. Gelas Ustaz, gelas ini ciptaan manusia. Gelas ini memang dibuat oleh manusia, tapi bahan bakunya bisa manusia buat pasir? Tak bisa. Subhanallah. Pasir ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanyalah merubah bentuk dari satu kepada bentuk yang lain. Manusia tidak pernah mencipta. Ya, merubah-rubah bentuk saja. Dari kayu dirubah bentuk menjadi mebel. Ya, dari kayu dirubah bentuk menjadi kertas dan seterusnya. Adapun menciptakan kayu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa ma tasyauna, tidaklah kalian berkehendak illa an yasha Allah, kecuali kehendak Allah jualah yang akan terjadi. Rabbul alamin, dialah Tuhan alam semesta. Karena itulah, karena kebesarannya, keagungannya, segala sesuatu di alam raya ini tak mungkin terjadi tanpa dikehendakinya. Tak akan jatuh dedaunan tanpa dikehendaki Allah Subhanahu wa taala.
Subhanallah. Semuanya dengan kehendaknya. Ya, karena kebesarannya. Kemudian waqala ta'ala, Allah berfirman, salamun qawlan min rabbir rahim. Keselamatanlah ucapan dari Tuhan, Rabbin Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih. Wa ma'na Rabbi ay dzur rububiyyah. Makna Rabb adalah dzu ar-rububiyyati ala khalqihi. Ya, ajma'ina khalqan wa mulkan wa tasarrufan wa tadbiran. Makna Rabb adalah dzul ar-rububiyyah, pemilik ar-rububiyyah atas seluruh makhluknya. Apa itu ar-rububiyyah? Ar-rububiyyah dari kata-kata Rabbun. Rabbun bermakna sebagai pencipta, sebagai pengatur, sebagai pemelihara. Maka makna dzur rububiyyah, segala sesuatu ketentuan yang di atas itu miliknya semata. Dia yang mencipta, dia yang mengatur, dia yang melihara, dia yang menjaga, dia yang memberikan rezeki. Ya, dia menghidupkan, dia mematikan. Itulah makna dzur rububiyyah ala khalqihi ajma'ina. Khalqan, di antaranya adalah khalqan. Semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa mulkan, segala macam kerajaan milik Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan milik Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, si fulan sekarang menjadi presiden, si fulan menjadi raja, si fulan menjadi menteri. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dipinjamkan sesaat. Subhanallah. Dengan kehendaknya naik, dengan kehendaknya diturunkan penguasa, dengan kehendaknya dihinakan penguasa, dengan kehendaknya dimuliakan. Begitu juga manusia. Ya, raja-raja yang disembah jadi Tuhan dihinakan, ditenggelamkan dalam lautan sebagaimana Firaun. Subhanallah. Ya, orang-orang dihinakan manusia, dinaikkannya menjadi mulia sebagaimana Bilal bin Rabah, dihinakan tuannya, dihinakan manusia, diangkat Allah setinggi-tingginya. Subhanallah. Inilah maknanya khalqan wa mulkan wa tasarrufan. Tasarrufan maknanya adalah kehendak untuk mengatur malam dengan siang. Dia mengatur, dipanjangkan siang terkadang, dipanjangkan malam terkadang. Ada musim dingin, ada musim panas. Dia mengatur, tasarrufan. Dia mengatur pasang surut air laut. Hari ini surut, besok naik. Subhanallah. Dia yang mengatur. Ya. Dan banyak hal yang tidak bisa kita jawab. Saya selalu istilahnya pergi ke pantai, tapi tak pas momennya. Tiap ke pantai, datang pagi-pagi kering. Subhanallah. Nanti datang siang-siang kering juga. Rupanya sore naiknya. Datang sore kering, rupanya pagi naiknya. Saya pun bertanya, kemana air lautnya ketika kering? Coba antum jawablah, kemana perginya? Kenapa dia jadi surut? Subhanallah. Tak terjawab oleh kita. Kenapa air laut itu asin? Siapa yang kasih garam? Kenapa ada kandungan garam padanya? Tak bisa. Subhanallah. Mulkan wa tasarrufan wa tadbiran. Dia yang berleluasa mengatur sesuka hatinya. Dia yang berhak menentukan segalanya. Ya. Wa huwa minal asma'id dallati ala jumlati ma'anin la ala ma'nan wahid. Maka nama Rabb ini adalah nama-nama Allah yang memiliki banyak makna. Kemarin pernah kita kaji, ada nama Allah memiliki 1-2 saja makna. Tapi ada nama Allah memiliki banyak kandungan makna. Di antaranya adalah Rabb. Makna Rabb, Tuhan pencipta, Tuhan pengatur, Tuhan pemelihara, Tuhan penjaga, dan seterusnya. Subhanallah. Naam. Qala Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala, Ar-Rabbu fi kalamil Arabi mutasarrifun ala ma'anin. Fasayyidul muta'u fihim yud'a Rabban. Wal-rajulul muslih asy-syai'a yud'a Rabban. Wal-maliku li-syai'i yud'a Rabbuhu. Wa qad yatasarrafu aidan fi wujuhi ghairi dhalik. Ghairu annaha ta'udu ala ba'di hadhil wujuhi thalatha. Fa Rabbuna jalla thana'uhu as-sayyidul ladzi la sabiha lahu wa la masila fi su'dadihi wal muslihu la shibha lahu wa la mithla. As-sayyidul ladzi la shibha lahu wa la mithla fi su'dadihi wal muslih amra khalqihi bima asbaghu alaihim min ni'amihi wal malikul ladzi lahul khalqu wal amru. Qala Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Berkata Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Ya,
Al-Imam Tabari ini adalah ulama tafsir yang paling tertua, buku tafsirnya namanya Tafsir Tabari. Dan semua kebanyakan tafsir yang ada merupakan ya buah yakni tangan daripada para ulama yang mengambil daripada samudra tafsir Tabari rahimahullah. Berkata Ibn Jarir Tabari rahimahullah, "Ar-Rabbu fi kalamil Arabi mutasarrifun ala ma'anin." Kata-kata Rabb itu dalam bahasa Arab memiliki banyak makna. Fas-sayyidul muta' fihim yud'a rabban. Di antara makna Rabb adalah as-sayyidul muta'. As-sayyid artinya adalah tuan yang dipatuhi. Yud'a rabban, dipanggil dengan Rabb. Ya. Sebagaimana kata Yusuf alaihissalam ya ketika diajak berselingkuh, kata Yusuf, innahu rabbi ahsana mathwaya. Dalam sebagian tafsir, innahu rabbi, sungguhnya dia tuanku, rabbi tuanku. Siapa? Suami daripada perempuan itu. Al-Aziz itu tuanku. Ahsana mathwaya, dia telah berbuat baik kepadaku, bagaimana aku khianati dia. Jadi kata-kata Ar-Rabbu bisa bermakna as-sayyidul muta', pemimpin yang dipatuhi. Itu makna sayyid. Karena itulah as-sayyidu huwallah. Sayyid itu dia nama Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Nabi tak senang dipanggil-panggil sayyidi, sayyidi. Nabi lebih senang dipanggil Rasulullah, Abdullah wa Rasuluh. Ya. Karena itulah ketika ada yang mengatakan, "Ya Rasulullah, anta sayyiduna wa ibnu sayyidina." Ya Rasulullah, engkaulah sayyid kami, anak sayyid kami. Kata Nabi, udahlah jangan panjang-panjang kalian. Aku tak suka itu. Panggil sebagaimana Allah berikan kepadaku gelar Abdullah wa Rasuluh. Ya, sebagian orang zikirnya, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Kita tahu memang dia Sayyidu walad ibn Adam, tapi bukan itu zikir kita. Ya, katakan Allahumma salli wa sallim abdika wa rasulik Muhammad. Ini lebih sempurna daripada ya Sayyidi ya Rasulullah. Lebih utama yang pertama. Ya. Ada pernah dengar zikir gitu? Ya Sayyidi ya Rasul. Lebih utama kan Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Itu paling utama. Subhanallah. Jadi ini makna sayyid, makna Rabb pertama as-sayyidul muta'. Ya, karena itulah fas-sayyidul muta'u fihim yud'a rabban. Orang Arab memanggil ya tuannya yang dipatuhi Rabb. Istri memanggil suami dengan kata Rabb. Ya. War-rajulul muslihu syai'a yud'a rabban. Sesuatu yang yakni seseorang laki-laki mampu memperbaiki sesuatu urusan disebut juga dengan nama Rabb. Ya. Wal malikul syai'i yud'a rabban. Ya. Pemilik sesuatu yud'a juga dapat disebut rabbahu dengan kata-kata rabbun. Contohnya apa? Saya pemilik rumah. Saya katakan dalam bahasa Arab, ana rabbul baiti. Aku pemilik rumah ini. Rabbu artinya pemilik. Ya. Ana rabbul bait, saya pemilik rumah. Boleh dalam bahasa Arab. Maka arti ar-rabbu bisa bermakna sayyidul muta', tuan yang dipatuhi, pimpinan yang dipatuhi. Ini makna Rabb. Bisa bermakna rajulus salihul muslihul syai', seseorang yang mampu memperbaiki sesuatu. Ya, bisa juga bermakna pemilik. Dalam Quran juga ada. Ya. Waqad yutasarrafu aidan fi wujuhi ghairi dzalik. Bahkan dia memiliki makna-makna selain daripada tiga perkara ini. Ghairu annaha ta'udu ala ba'di hadhil wujuhi thalatha. Tapi semua makna itu akan kembali kepada tiga makna ini. Pemimpin yang dipatuhi, yang mampu memperbaiki, ya, mengatur, mengoreksi, membenarkan, kemudian pemilik segala sesuatu. Semuanya kembali kepada tiga makna ini. Ya, maka pemilik rumah dia yang memperbaikinya. Atapnya bocor, saya tak bisa perbaiki Ustaz. Kau panggil tukang. Ya, walaupun tukang yang perbaiki, tapi hakikatnya dia memperbaiki dengan
Perintahmu kau bayar, engkau perbaiki rumah. Subhanallah. Ya, maka seorang pemilik rumah dialah Rabbun, pemilik. Dialah Rabbun, muslim, memperbaiki rumah tersebut. Dia Rabbun, pengatur apa yang dia kehendaki dalam rumah. Subhanallah. Dia yang menjalankan roda pemerintahan dalam rumah tangga. Dia katakan, aku buat ini peraturan, jam 9 tidur semua kalian. Tak ada yang membantah. Subhanallah. Inilah bermakna Rabbun. Maka seluruh makna-makna lain pasti akan mengarah kepada 3 makna ini. Ghairu farabbuna jalla thana'uhu, maka Tuhan kita Allah, Tuhan jalla thana'uhu, yang maha mulia segala macam puji-pujian baginya. As-sayyidul ladzi la shibha lahu, dialah tuan, dialah penghulu, dialah pemimpin, ya, la shibha lahu, yang tak ada dapat menyamainya. Banyak penghulu yang ngaminkan orang juga penghulu, tapi tak sama dengan Allah. Banyak pemimpin, tapi tak sama dengan Allah. La shibha lahu wa la mithla fi su'dudihi, dalam kepemimpinannya tak ada yang dapat sama dengan Allah SWT. Kawan jadi presiden 5 tahun, turunkan, ganti yang lain. Kadang-kadang baru 1 tahun dia berhentikan. Tak ada yang sempurna kepemimpinannya. Dia kuat di negerinya, dengan negeri samping dia tak berani. Ya, tak ada sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal muslihu amra khalqihi, dan dialah Tuhan selain pemimpin, penghulu, dia jugalah yang memperbaiki urusan seluruh makhluknya. Subhanallah. Bima asbagha alaihim min ni'amih, dengan karunia limpah nikmat yang dia berikan kepada manusia. Kita sakit, dia sembuhkan kita, dia turunkan obat-obatan. Subhanallah. Ya, rezeki kita morat-marit, dia perbaiki rezeki kita. Ya, Allah cukupkan kita. Lihatlah bagaimana Allah SWT ingatkan nabinya. Ya, wajadaka ailan fa'aghna. Ya, dapat yang kamu Muhammad bukan fakir, miskin, Allah kayakan engkau dengannya. Subhanallah. Ya, maka dia yang memperbaiki urusan kita. Iman kita yang subhanallah, yang menurun, dialah yang mampu untuk menaikkannya. Subhanallah. Keadaan kita yang dihinakan orang, dialah mampu untuk membuat kita dimuliakan orang. Wal malikul ladzi lahul khalqul amru, dialah raja, penguasa, pemilik segala macam makhluk dan segala macam perintah. Subhanallah. Tak sempat lagi. Kita lanjutkan minggu depan lah, insyaallah taala. Enak enggak kajian kitab ini? Enak kan? Subhanallah. Waktunya singkat. Iya, itulah memang. Karena kita memang lebih besar porsi dunia kita pada akhirat kita. Kalau besar porsi akhirat kita, terduduk kita di sini sampai nanti, sampai jam 8. Tapi nanti kok kita buat gitu, mulailah satu-satu pergi. Tak ada seekor pun lagi yang di sini. Subhanallah. Tak apalah, berapa yang mampu kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.